Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang menjelang sore ini kita bisa hadir mengudara kembali lewat program Padang Pariaman Bicara. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah panutan umat, membawa umat dari alam jahil kepada alam yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Pada siang menjelang sore ini kita bincang-bincang ringan, tapi tentu ringannya ada isi dan ada manfaat yang diharapkan terutama untuk perbaikan Kabupaten Padang Pariaman. Karena yang kita hadirkan pada siang ini adalah balon atau bakal calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Yohanes Wempi SPT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas banyak itu dapat periksa. Kemudian kita hadirkan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh nenek mama Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bapak Dr. Irwandi Sulin Datua Gadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat terus. Alhamdulillah. Jadi siang ini kita bincang-bincang mengenai meningkatkan sumber daya pemasukan atau sumber daya pendapatan atau pendapatan asli daerah dari terutama tentu dari penggarapan sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah. Yang tidak kalah penting dari itu, ini adalah momen yang sangat tepat karena mau tidak mau soal kesejahteraan masyarakat, soal peningkatan ekonomi warga, tak lain dan tak bukan harus dinomorsatukan siapapun calon pemimpin kita. Dan hari ini bakal calon pemimpin itu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita minta langsung bagaimana, apa, dan tentu sepak terjang Padang Pariaman ini jauh-jauh sebelum ini tentu ada patokan awal untuk beliau bisa berpijak meningkatkan kesejahteraan itu seperti apa. Kita mulai, silakan. Masih, Padang Pariaman merupakan daerah yang memiliki potensi sangat besar. Potensi darat ada, laut ada, perbukitan ada, sungai ada, lengkap lah ya, komplit. Nah, kalau dilihat dari potensi itu, maka semuanya bisa dikapitalisasi, bisa diolah, bisa ditata, bisa dijadikan pendapatan asli daerah. Nah, sekarang kalau kita lihat ini yang belum maksimal. Iya. Kita ambil contoh misalnya laut. Kita ada pulau terluar. Ada beberapa pulau yang itu tuh bisa dimaksimalkan menjadi tempat wisata bisa, tempat penangkapan ikan bisa, tempat yang disetting ya, sehingga potensi lautnya itu makin besar. Iya. Apa tuh yang pulau kita punya yang mana? Karena hitungan jajarannya kan ada kalau kita lihat ya bagian-bagian luar itu ada 5 pulau itu yang kita punya ya. Yang masih punya Padang Pariaman itu. Ya. Waktu terjadi sengketa antara satu pulau dulu antara Padang dengan Padang Pariaman kan pernah terjadi. Iya. Oh, pulau itu, Pulau Pesumpahan. Nah, ada satu lagi pulau yang agak keluar ya. Iya. Dan kan banyak juga tuh masyarakat kita yang pergi mancing sana. Iya. Itu kita ada punya darat. Ya. Nah, darat kita ini kalau dilihat dari posisi Sumatera Barat, kita hari ini menempati tempat yang banyak perusahaan-perusahaan berdiri di sini. Iya. Salah satunya ada kawasan Padang Indonesia Park. Iya. PIP.
Ya sebenarnya itu kan memang milik provinsi ya. Tapi kalau kita bisa mendorong itu jadi milik kita bisa sebenarnya. Kan tinggal penyertaan saham, Iya. penyertaan modal dari Pariaman ke PIP, kita tarik ini beberapa kawasan yang milik kita gitu. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang kan di sana itu ada ini kalau tidak salah lebih dari 10 perusahaan di situ. Mulai dari perusahaan kecil, menengah, dan ada juga besar. Besarnya itu kayak Kunang Jantan itu kan bahannya itu kan ada yang dikirim keluar Sumatera Barat, ada yang dikirim antar pulau, dan kalau tidak salah itu juga ada yang dikirim barang-barangnya itu ke ini daerah Asia Tenggara gitu. Nah kalau ini ditata, ini potensial luar biasa. Iya. Sama kayak di ini ya di apa daerah Jawa, Jabodetabek gitu kan, daerah Tangerang gitu. Itu kan penataannya bagus, sehingga potensi pabrik itu memungkinkan. Gitu. Nah kalau di sana kan seingat kita di situ ada dulu ini pabrik Coca-Cola. Nah ini kan turun level dia. Kalau dulu dia memproduksi, sekarang kan tidak lagi, hanya distributor deh sekarang. Hanya agen. Nah ini kan bisa lagi tuh memproduksi. Berarti bisa jadi sama kayak itu ya, kayak bandara ya, dari bandara internasional bisa mau dijadikan bandara kecil. Iya, bisa. Ini bisa dinaikkan levelnya gitu. Nah, yang kedua kan bisa juga ini kita buat kayak pabrik mie misalnya. Iya. Di Sumatera Barat tidak ada pabrik mie. Gitu. Nah, kayak mie instan, Indomie itu bisa kita buat di sana. Itu dari tepung ya? Iya. Nah, kalau supply-nya kan kita ada pelabuhan kan. Iya. Ada bandara kan. Nah, artinya potensi sangat besar. Sebetulnya kita juga punya sumber mineral yang ini dimanfaatkan oleh semen Padang. Itu kayak tanah Puzulan, tanah Klay. Itu sumbernya dari kita yang paling banyak dan paling bagus. Iya. Dan ini juga bisa juga diekspor sebenarnya. Gitu. Kayak Puzulan itu bisa juga diekspor gitu. Ke daerah India gitu, daerah mana-mana. Nah, ini kan belum maksimal gitu ya. Diberdayakan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau perbukitan kan banyak kawasan-kawasan perbukitan yang bisa kita manfaatkan tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat ya seperti Anai itu bisa dikembangkan, bisa diperluas gitu. Dan begitu juga Sumatera Barat ada ide untuk membuat jalan Asam Pulau ke Malalo. Ya, kalau seandainya itu dibuka, dan seharusnya sudah dibuka, karena itu sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur. Dan kalau tidak salah sudah masuk ke perencanaan pembangunan jangka panjang. Nah, otomatis itu Bupati mendorong kan. Kalau itu terbuka, coba bayangkan betapa bagusnya kawasan itu dan betapa memungkinkan Padang Pariaman akan mendorong investasi di sana. Dari wisata dan selanjutnya. Nah, begitu juga dengan aset-aset Padang Pariaman yang ada di kota. Kan banyak tuh. Iya. Kalau pola pengelolaannya sama dengan KAI, kan KAI sekarang kan seluruh aset-asetnya itu kan dikelola dalam bentuk usaha. Kereta api. Iya. Contohnya kayak stasiunnya gitu kan dikomersialisasikan. Dan kita kan bisa juga berapa banyaknya aset ya. Aset kita di Padang Pariaman yang ada di kota. Dan saya termasuk yang sangat kecewa ya ketika aset Padang Pariaman diserahkan ke kota yang dilakukan oleh bupati sekarang. Salah satunya itu Medan Bapani. Kan satu ada ini aula ada sport hall gitu kan yang di dekat pantai dan ada beberapa kantor kan. Termasuk pasar Pariaman itu yang bekas ini dulu kan tahanan. Bekas LP dulu kan. Dan itu kan aset kita. Iya. Nah, kalau seandainya ini diberdayakan, kayak Medan Bapani itu berapa luasnya itu? Ada lapang bola gitu kan, satu dekat dengan kuburan pahlawan kan, makam pahlawan gitu, dan dekat dengan tempat pelatihan. Nah, kalau seandainya itu didorong dalam bentuk pemanfaatan aset, kapitalisasi aset berapa pihak dia? Nah, begitu juga dengan pasar Pariaman yang diserahkan ke kota itu. Ya, waktu saya anggota dewan, saya dulu pernah ini meminta agar ya kalau bisa ditingkatkan statusnya menjadi mall gitu, statusnya menjadi pasar modern semacamnya. Itu berapa besarnya kan?
Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lihat sekarang ini kan tidak terurus ya, tidak terberdayakan dan tidak ada visioner di situ. Dan malah dulu saya sudah pernah mengusulkan kita buat BUMD khusus untuk itu, pengelolaan aset-aset yang ada. Nah, termasuk rumah dinas. Waktu Limo berakhir dia renovasi rumah dinas itu. Anggarannya kalau tidak salah lebih dari 9 miliaran. Nah, sekarang kan tidak dipakai. Bupati tidak tinggal di sana. Nah, bagaimana kalau itu didorong menjadi penginapan, didorong menjadi mes? Kan nama PAD menghasilkan. Sangat indah sekali sih, belakangan ada pantai gitu kan, ada tempat bermain dan semacamnya. Nah, kalau dilihat dari areanya di belakang itu masih bisa dibuat beberapa kamar lagi itu. Yang potensinya kan besar. Nah, seperti ini sekarang yang akan diperhatikan. Jadi kalau kita berbicara PAD, seperti tadi, laut kita bisa maksimalkan, darat kita bisa maksimalkan, itu perlu kita harus maksimal. Tinggal sekarang penataannya, satu prioritasnya. Nah, ya ini kan yang hari ini ya kita lihat Bupati tidak pernah berpikir seperti itu. Saya selaku pengusaha tergabung di Kadin, ya. Pernah jadi wakil ketua Kadin Sumatera Barat, pernah juga jadi wakil sekretaris IMI Himpunan Usaha Muda Sumatera Barat, masukkan terakhir juga. Nah, ini kita dorong gitu. Kalau PAD meningkat, berarti APBD kita naik. Jelas. Nah, otomatis masyarakat disejahterakan. Kalau seperti ini kan akhirnya menurun. Ini kan PAD menurun, malah start gitu kan. APBD juga tidak maksimal dilaksanakan. Akhirnya korban masyarakat. Nah, jadi itu ini salah satu yang harus kita dorong, yaitu kita harus mendorong investasi, pemanfaatan ruang yang ada, apakah laut, apakah darat, apakah pegunungan, dan terakhir sumber daya air kita cukup besar. Kalau kita buat pipa, lalu kita alirkan ke Kota Padang, kita bisa jual di Kota Padang. Dan itu juga bisa kita kemas, lalu kita naikkan ke kapal, bisa juga dikirim kemana-mana gitu. Berarti tergantung kreativitasnya lagi ya. Nah, artinya kita muncul hari ini, saya muncul hari ini mencoba mendorong ke sana. Gitu. Karena kalau tidak kita memulainya, otomatis ya kita yakin akan seperti ini terus. Gitu. Akan stagnan ya kan? Stagnan terus gitu. Kan kasih masyarakat kita. Gitu. Mungkin Pak Datuk yang berpengalaman soal investasi ini, dari pemikiran Yohanes tadi, apa yang perlu ditambah? Dikritik boleh juga. Dikritik, silakan. Secara lintas memang seperti itu ya kita butuhkan. Artinya kepala daerah itu memang berpikirnya tidak pada pelaksanaan pimpinan kedaerahan, tidak menggunakan PBD, tidak menggunakan hanya fokus gitu saja. Itu sudah cukup. Pada saat itu sudah cukup. Tetapi bagaimana kalau menurut saya? Bupati itu membawa orang kembali ke daerah ini, meyakinkan, dia mempresentasi, sehingga terbentuk katakanlah industri, atau pabrik, atau apapun yang membuka lapangan kerja. Nah, ini saya mengamati dari 5 bupati yang ada. Mulai dari Pak Anas Malik. Anas Malik, mungkin saya masih muda waktu itu, waktu kita belajar kan, kemudian sama Bang kan. Kemudian sekali ini, kemudian sekarang ada itu. Suatri. Mohon maaf sebelumnya, kamu tidak berbicara bagaimana baik buruknya ya. Tapi kita bicara sebagai orang Padang Pariaman. Kita berpikir, apakah tidak ada pemikiran untuk mempotensikan ekonomi Padang Pariaman secara real? Saya tertarik tadi dengan penyampaian Adinda Yohanes Penti. Kita punya pulau terluar, kita punya potensi ekonomi, kelapa misalnya, kita punya pozlan, kita punya clay, tapi itu kan tidak jelas, tidak terukur. Maksud saya terukur begini, kalau itu potensi ekonominya kan besar itu, kalau bilang boleh ratusan truk lah keluar kan, itu sebagai PBD, PAD, ada pajak di situ. Rp2.250 per ton. Nah, silakan kalikan 100 truk saja satu hari kali 24 ton kali 2.250 berapa potensinya? Tapi ini kan
ya mohon maaf kita kan udah masuk ke dalam lini itu ya, tapi kan disinyalir tidak jelas. Itu satu. Yang kedua, di zaman DMK, sebenarnya dari Pak Nasrul Sarun ini, waktu itu pasar Lubak Lo terbakar tahun 99. Iya. Maaf sebelumnya, sebelum dipanggil deh Pak Nasrul Sarun melalui Aceh Otiat, Aceh Beda kan, sama salah satu anggota dewan dari daerah tengah ini lah ya. Malam itu sampaikan, saya ada Adinda mencari investasi untuk bikin pasar. Iya. Pertimbangan beliau satu, karena pasar yang ada di Padang Pariaman ini tradisional semua, dan kemudian itu berkaitan dengan pasar masyarakat adat. Betul balok. Di komplek itu sangat tinggi ya. Nah, jawaban saya pada waktu itu dengan kawan-kawan, sebenarnya bisa, Pak, tetapi kan saya harus diwarisi dengan izin. Nah, akhirnya keluar izin di Sungai Abang. 2 investor yang saya bawa waktu itu, satu yang dari Malaysia itu melalui kawan-kawan dari daerah Pekanbaru, itu yang akhirnya mengerjakan pasar duku. Oh, yang Kasang. Kemudian saya ngajak Adikarya. Nah, tapi kan ketika itu selesai, yang tidak ada itu Pak di DWP, sikap pemerintah tegas terhadap dukungan pertumbuhan ekonomi. Kalau tegas Bupati pada waktu itu, ini sudah menjadi dari tujuan. Karena saya ingat waktu peresmian pasar yang saya kelola ya, koperasi dengan Adikarya, itu Pak Gamal Fauzi tegaskan di kantor koperasi itu, kita ingin pasar ini menjadi pasar transit, barang-barang lokal dipotensikan ke sana, kemudian barang luar kita masukkan ke daerah ini, disebar dari pasar itu. Nah, karena potensi pasar yang kita bikin dengan Adikarya ini cukup besar ya, itu 784 ruangan. Baru sepertiga jalan kita personalkan, malah ya mohon maaf tidak ada kebersamaan yang pasti, sehingga investor akhirnya menarik diri. Nah, juga yang dialami oleh Kasang. Kasang itu sudah berapa kali ya ganti-ganti manajemen ya, tapi kan tidak pernah serius. Nah, akhirnya konsep awalnya itu dulu itu menjadikan pasar transit dari Padang ke Padang Pariaman. Jadi mobil angkot sampai di situ, nanti baru kita sebar ke ini. Nyatanya kan gagal itu. Nah, 2 potensi ekonomi. Kemudian kita juga pernah ngajak pada tahun yang sama, saya dapat mitra dari ASEAN Ventura Singapura. ASEAN Ventura Singapura ini semacam, kalau kita itu ya lembaga swadaya masyarakat. Lembaga investasi ekonomi yang waktu itu ingin mengganti Dufannya Indonesia, Dufan lah yang ada di Singapura. Barang bekasnya itu kan tidak makan dibuang di situ, dibawa ke Indonesia. Kemudian malah dikasih uang 300 miliar selama 25 tahun dikembalikan, bikin perumahan. Nah, kita ada gagas. Waktu itu kita gagas di belakang pasar Lubak Lo itu, yang pasar baru ya. Itu ada tanah dan selesai 16 hektar. Kita ada bikin grand design-nya. Dari sana nanti kita mengacu ke Tapian Putih. Bikin apa namanya? Kayak lori itu ya. Jadi di Kota Bulu itu di Rawang Sangku namanya kan. Dikumpul di situ masyarakat nanti naik ke Tapian Putih. Nah, di Tapian Putih itu kan ada 7 tingkat. 7 tingkat ya. Dan kemudian tampak dari sana Kota Pariaman. Nah, desain sudah selesai semuanya, saya sudah bawa di Ventura ini Pak Lestar namanya, Bupati. Ya, tapi yang saya dapatkan malah cimean dari mereka. Nah, saya ingin, ini saya tidak bicara orang banyak. Sebagai pendidik, saya ingin bupati ke depan itu, siapapun bupatinya, tidak mesti Johannes, tidak mesti siapa gitu. Yang penting kita beri keinginan, ayolah
tarik investasi kemari, Iya, iya, iya. dan tolong sediakan lapangan kerja bagi keponakan kita, bagi anak-anak kita. Karena di daerah kita ini hanya dua atau tiga prinsip. Kalau tidak merantau jadi orang, atau di kampung jadi pengangguran. Iya, iya, iya. Nah, ini tantangan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menyikapi itu sehingga mengurangi pengangguran, artinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, iya. Konsep ekonomi itu kan bangun satu kawasan bertumbuh, berarti ekonomi lain tumbuh di situ. Iya, iya, iya. Nah, tahun 2004 saya bawa dari Jakarta itu untuk bikin PDAM. Itu ada presentasikan di DPRD Kota Padang. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya waktu itu kita mensiasati air buangan dari PLT Asikara. Iya, iya. Nanti kita bikin software, kita olah, kemudian kita kirim ke Padang. Dari air itu saja, itu kan ada potensi ekonomi pajak. Ada pajak air. Iya, iya, iya. Dan itu berapa kubik? Nah, itu besar menurut saya. Itu juga, mohon maaf, saya nggak membicarakan almarhum ya, tidak tersikapi. Kemudian kita pernah membawa PT Pancasona. PT Pancasona ini dia bikin olahan baja di Solo. Karena kan potensi olahan baja ini, maksud saya, rendaman baja di Sumatera Barat ada 400 lebih. Dia berdasarkan survei Prancis ya, yang saya ikut waktu itu. Kita memulai tahun 2012 sampai 2016 waktu saya itu. 4 tahun saya ikuti. Nah, kebetulan beliau dapat izin di salah satu kabupaten, kemudian karena sesuatu hal berdekatan dengan pariwisata, jadi cabut. Nah, kita diskusi, saya diajak oleh salah satu teman dari PT Adikarya, hadap ke beliau, ke Pak Bupati ya. Yang mau dibikin itu smelter dengan investasi 6,7 T. Berarti kalau 6,7 T itu pajak saja katakanlah dalam nilai 10% atau 5% saja atau 3% saja hidup. Nah, itu kan akhirnya nggak jadi. Nah, orang itu pun menyerahkan saat ini izin itu pada teman yang saya ceritakan tadi. Kita berharap ini moga-moga yang tadi saya telepon itu beliau berkenan melanjutkan di daerah kita. Karena nggak ada ruginya. Waktu itu saya pikir dari perikanan itu, lokasi pendidikan perikanan, ke sebelahnya itu kan tanah kosong itu. Dia minta 300 hektar. Nah, saya gagas bikin rel kereta api sambungan dari bandara ke sana. Di bandara ke daerah dinas perikanan, sekolah perikanan itu dekat. Cuman kan tidak tersikapi. Nah, kemudian waktu itu ada pelabuhan laut yang terbengkalai. Udah ada negosiasi, mau dibayar sekian, dikembalikan ke uang negara, tapi izin mereka pakai. Karena draftnya itu memang pendek ya, draftnya pendek, tapi kan bisa digali, bisa apakah melalui laut. Mungkin harapan saya ke depan, karena ini masa-masa mempersiapkan calon bupati. Gue sebagai orang media, kita berharap, marilah kita menggalakkan potensi pemikiran masyarakat terhadap calon bupati yang kredibel. Karena bupati ini asal dari duit. Orang ngomong sekarang asal dari duit bisa jadi bupati. Tapi saya pikir nggak begitu. Betul. Jadi bupati tapi nggak bisa kerja, buat apa? Ya, sekarang punya duit nih, saya punya duit, kemudian saya jadi bupati. Katakanlah, Tuhan katakan ya, sejalan pemikirannya dengan catatan dukungan kita kan. Jadi kemudian saya nggak bisa kerja. Buat apa? 5 tahun loh masyarakat rugi. Jika 5 tahun bupati tidak berbuat apa-apa, artinya 20 tahun ke depan daerah mundur. Kita bisa lihat banyak potensi daerah yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak maju karena tidak pernah berbicara dan investasi. Itu sebentar. Mungkin agak lebih dalamnya Pak Datuk, saya agak tergelitik tadi
soal pengembangan pasar Anak Nagari, Pasar Kasang, termasuk pasar baru yang dibuat. Ya. Jadi Pak Dato menyebut ya dalam itulah ini ada kesalahan kepala daerah. Bukan kesalahan. Bukan apa ya? Ya semacam pengabaian. Pengabaian sikap. Nah di situ siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Investor. Investor dan mitra investasi. Ya seperti kita nih, ngajak orang. Akhirnya kita cuma satu kali jalan aja bisa. Dan kemudian orang untuk masuk ke daerah kita berpikir, ini aja contohnya. Iya. Terakhir jalan tolnya exit tol kan, itu kan kena exit tol. Waktu itu saya kan minta persetujuan dengan Adikarya, sama Adikarya berkenan untuk exit tol di situ. Iya. Awal kita setuju. Tapi yang namanya nasib kan udah tahu ya, Pak Linda. Aku 3 bulan kemudian saya dapat investasi baru 307 M. Iya. Untuk pasar, mall dan hotel di lokasi itu. Tambah ke belakang nanti 3 hektar lagi. Yang di Sungai Bang. Tapi ketika kita ajukan kembali ke Pemda, jawabannya saya terima itu kan sudah ada persetujuan dari Pak Dato. Kalau saya pikirnya kan apa tidak bisa digeser 50 meter saja. 50 meter dari Pulau Balung kan tidak perlu pasar lagi. Iya. Ya kan pembangunan jalan. Kalau pembangunan jalan setidaknya dengan nilai fisik 277 miliar dan nilai pajak sebagai menjadi 300 miliar. Kan ada PAD. Kemudian dari kondisi itu ada penampakan daerah yang memang orang katakan daerah Koranca. Nah, ada hotel yang besar yang berkualitas. Iya. Kemudian ada mall dan ada pasar tradisional. Iya. Nah, jadi konsepnya pas ya. Pas deh. Itu kan akhirnya lari gitu. Saya belum mempertahankan itu ada 3 bulan. 3 bulan saya bikin konsep lagi, saya ini lagi. Mungkin tidak asik. Lalu statusnya sekarang, saya lihat kan kayak di Kasang itu kan ada dihuni itu oleh orang-orang lokal gitu kan. Kayak di Pasar Anak Nagari juga seperti itu, ada yang tinggal di situ. Kabarnya yang tinggal di situ penduduk liar, nggak pakai KTP gitu. Nah ini tanggung jawabnya seperti apa nih? Jadi begini, itu kan akses sosial, sosial masyarakat yang berdampak bisa positif bisa negatif. Saya ambil kasus yang di Pasar Baru di Nagari. Iya. Waktu itu setelah gempa kita mau mengizinkan masyarakat tinggal di situ dengan alasan rumah runtuh dan sebagainya. Iya. Itu tahun 2009. Iya 2009. Kemudian 2014 kita mulai sisir keluar. Nah malah akhirnya di 2017 itu malah pintu folding gate itu dibuka sama masyarakat. Sekarang kan bolong semuanya. Sekarang kan di lantai 2 yang Pasar Baru sudah jadi itu. Yang di Kasang. Yang di dekat stasiun. Oh itu dibongkar. Karena itu JPK tanah PJKA. Enggak, yang Pasar Baru itu yang ada sekarang itu enggak melalui Pak Dato. Oh itu kan waktu itu kerapat darat. Oh kan ibunya. Jadi kan memang kita selaku itu di BPN, Badan Pemberdayaan Nagari itu. BPAN. Saya sampaikan. Iya Pak Mo sekarang. Apa nanti dengan PJK ini dijelas berapa tahun. Nah, kalau nanti dia bertukar manajemen, bertukar karena lebih baik, yang akan habis. Nah, kan itu ya namanya kita mencampuri nggak mungkin. Iya. Akhirnya kita lihat sama lah. Yang rugi siapa? Yang membeli. Karena ada beberapa toko yang pernah kita punya. Ini ngomongnya kan ngawur jadi. Iya. Bagus bagi ini. Nah yang di Kasang sebagian terjual. Jadi belakang tidak. Nah ini kan seperti kalau kita lihat tuh pasar itu ya lebih dari pasar ya di mana kita ngomong kayak pasar loak gitu. Iya. Tidak ada, padahal pusat kota itu kan di jalur utama. Tapi parkir di situ yang pasar itu di depannya ada kedai-kedai liar
sehingga tidak nampak ekonomi. Kalau rencana Pak Datuk ini mau dikembangkan lagi atau dibiarkan seperti itu atau Yang pasar kita punya. ya yang termasuk Kasang sama Anak Nagari itu? Kalau Kasang saya bicara dengan salah satu investor teman saya. Dia menginginkan itu dijadikan sebagai pasar. Karena kan tidak mungkin naik uang, tidak dijual. Jadi menjadikan itu pasar harus ada kebijakan yang serius. Itu mau menanggung, karena kan waktu itu sudah dibahas tahun 2005 ya. Kita bahas ini nanti akan menanggung antara Padang dengan Lubuk Wayo. Karena berdekatan ada pasar di situ. Cuma yang namanya kebijakan, mohon maaf itu kan dalam tanda kutip yang digaskan wakil bupati pada waktu itu. Bisa nggak sebut orang. Saya terus menolak, bukan karena saya mau pasar, tidak. Akhirnya investor yang dari Malaysia ini kan meninggalkan daerah kita dengan pesan negatif. Nah, adik-adiknya seperti itu juga. Tanah itu ada 3 hektar, katanya kena 1,2 hektar oleh tol, tinggal 1,8. Mau diapakan? Jadi kita memang menginginkan pada sisa tanah yang ada, kita masih diizinkan untuk mengembangkan menjadi pasar modern. Karena investasinya begini tuh. Orang mau saja selama ada kenyamanan. Yang utama itu kenyamanan. Dan kemudian fasilitas dari pemerintah daerahnya. Contoh ini mungkin saya suka mimpi Pak Yuti. Saya orangnya mungkin laptop itu bagi saya untuk membuat khayalan. Wujud khayalan menjadi nyata. Tadi kan pas Toko datang, kan saya ceritakan itu mereka hanya dengan bermodalkan dukungan dari kerapatan adat di Padang, di salah satu tadi turun, mereka dapat rekomendasi penggunaan lahan di 50 hektar. Kemudian kita olah menjadi proposal. Di konsep itu 25 hektar dijadikan sebagai daerah pariwisata air, karena itu air kan. 15 hektar jadi pariwisata buah. Nah, tinggal 10 hektar ini masih kita tanda kutip karena menjadi investasi. Itu terencana terakhir untuk dijadikan rumah sakit pendidikan. Nah, kenapa tidak ke kita kan gitu? Pasti saya bertanya ke diri sendiri, kenapa tidak ke saya, tidak ke Padang. Mohon maaf, takut saya itu apa? Ketika saya bawa kemari, tak satu suara. Nah, kalau di situ satu suara. Tapi kemungkinan dia dibawa ke sini bisa ya? Bisa. Mungkin di Yones bisa. Tergantung menjawab ke depannya. Ya, terutama kita kan ingin menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat ini yang agak cepat itu kan dari dagang ini, dari pasar-pasar gitu. Itu kan agak cepat. Jadi gini tuh, Padang itu sebenarnya sudah jenuh. Iya. Lelah dia sudah banyak beban gitu ya. Pengembangannya tidak bisa lagi. Iya, harus ke sini. Kecuali hanya memanfaatkan kawasan-kawasan yang itu penyangga dari air. Iya. Penyangga dari tata kota, lingkungan, hutan kota dan semacamnya. Gitu. Nah, salah satu tempat yang paling strategis itu memang ke arah Padang Pariaman. Nah, malah saya dulu pernah jeloteh dulu, kalau bisa kantor gubernur itu dipindahkan aja ke Lubuk Alung. Iya. Ke kawasan Gor sekarang. Sehingga pengembangan investasinya akan lebih besar. Nah, kalau menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Datuk ya, ini kan hanya political will dari kepala daerah. Iya. Nah, political will ini salah satunya adalah jaminan terhadap investor. Yang kedua, ada peta kawasan-kawasan daerah-daerah yang akan dijadikan investasi. Gitu. Dan terakhir, semuanya dipermudah. Iya. Nah, kalau nanti pelibatan dengan Mama, pelibatan dengan unsur-unsur apakah itu nanti tanah pesisir tinggi dan lain macamnya, atau tanah nagari atau kawasan nagari dan semacamnya, baru dilibatkan stakeholder. Iya. Nah, ini ya mappingnya harus tuntas gitu. Iya. Sebenarnya kerangka itu sudah ada. Mengapa dikatakan sudah ada kan? Salah satunya PIP. PIP itu kan berarti kawasan yang ada di Batangan itu sudah dikatakan clear untuk investasi pembangunan pabrik-pabrik. Iya. Kan gitu. Nah, kalau berbicara kawasan-kawasan seperti yang disampaikan oleh Mbak Datuk tadi,
Ya kalau saya berpikir kayak pasar Kasang itu Mak, dijadikannya pusat pasar UMKM. Iya, 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 iya. Kenapa dikatakan mungkin? Karena di sana kan sudah tumbuh kegiatan-kegiatan UMKM atau produk-produk UMKM. Di situ ada orang menjual sapu, di situ ada menjual tempat-tempat Kerajinan ini. kerajinan Iya, macamnya. iya. Nah, mengapa itu tidak dimasukkan ke dalam Iya, iya. dalam pasar itu? Nah, mungkin untuk etalase di depan kita taruh, di belakangnya itu produksi. Kan gitu. Iya, iya, iya. Kan rata-rata kalau kita lihat di beberapa tempat di sana kan kerajinan ada yang dibuat di tempat di situ. Nggak semuanya dikirim dari luar, nggak. Ada yang dibuat di sana. Rata-rata dibuat di situ. Nah, artinya apa? Kenapa nggak dipakai di belakang itu? Iya, iya, iya. Saya tahu betul kawasan di belakang tuh luas dan malah terbuka. Kalau bagian depan memang pertokoan. Iya, iya, iya. Nah, bisa jadi di situ kerjasama pemerintah daerah mengasih anggaran buat di situ pasar UMKM. Nah, pedagang-pedagang yang ada di situ didorong ke sana, dikasih subsidi. Nanti pengembalian nanti berapa tahun, Iya, iya. berapa lah gitu ya setelah itu gitu kan. Nah itu bisa termanfaatkan gitu. Daripada sekarang maaf saya itu kan jadi tempat maksiat. Iya, iya. Di sana ada kafe, ada nggak jelas tuh. Jadi ini makin banyak maksiat kan makin tempat merawat wanita-wanita liar di situ. Itu kan idenya kan harus dari pemerintah daerah. Iya, betul. Saya rasa malah itu dibuat aja pelang pasar UMKM gitu kan. Nah, terus dikasih udah jadi gitu. Iya, iya. Kembang gitu kan. Nah, yang mau jualan-jualan seperti yang di jalan-jalan itu kan jualan kerajinan tangan semacam, kalau dia mau jual sana untuk 1 tahun digratiskan dulu. Iya, iya. Nah, listrik digratiskan dulu. Pakai pajak JPU. Ya kan? Atau bagi hasil dana-dana lain yang Iya, 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 iya. Nah, itu mungkin ya. Nah, kalau masuk ke arah ke sini ya tinggal kan integrasikan lagi kan, dan integrasinya tentu karena sudah ada jalan tol, dimanfaatkanlah integrasi jalan tol. Iya. Kan? Dan memang pemerintah daerah harus hadir, tidak membiarkan investor, tidak membiarkan para pemodal ini datang, gitu. Nah, kalau bisa memang bupati itu harus mencari. Iya. Nah, kalau seandainya jalan Malalu sampai Asam Pulau itu terbuka, itu investasi semua tuh sebenarnya. Itu konsep jalannya itu jalan provinsi antisipasi macet di Setinjau Laut dan macet di Padang Panjang. Enggak, yang saya maksudkan itu kan dia menerobos bukit kan. Ya bukit dibuka. Itu goa. Enggak, emang dibuka. Iya. Jalan rencananya. Malah maaf saja daripada flyover ya. Iya. Kamu lagi hot-hotnya flyover tuh. Iya. Bagus dia buka. Nah, nanti terintegrasi dengan jalan lingkar. Jalan lingkar nanti ke kiri, terus ke Malala, terus ke Bukit Tinggi. Iya, ke kanan, langsung ke Kota Padang. Iya. Itu kan? Dan itu luar biasa tuh. Iya. Kalau hitungannya truk ya, dia mau ke Padang, lewat Setinjau Laut, lewat ke Padang Panjang, lebih dekat dia lewat ke Sapulang. Karena rata-rata semuanya kan ke pelabuhan. Iya. Atau ke PIP. Bandara. Atau ke PIP. Iya. Nah, mengapa tidak itu? Nah, harusnya setiap kali musyawarah bupati harus mengusulkan ke gubernur. Iya. Harus mendorong ke gubernur. Nah, sekarang kan provinsi akhirnya membuka jalan atau menyelesaikan jalan Alang Panjang ke pesisir kan. Yang terbaru sekarang gubernur dari Solo Selatan ke Damasraya kan. Mengapa tidak? Kambang Moro Labuan. Nah, Kambang Moro Labuan. Mengapa tidak yang Asam Pulau ini ke Malalu? Itu jalan tertua. Iya. Jalan nenek moyang kita. Iya. Malah dulu masih ingat kita ceritanya orang Malalu itu ada yang sholat Jumatnya di Asam Pulau. Ada. Ada yang berkebun di sana. Iya. Jadi artinya kalau itu dibuka itu luar biasa. Investasi luar biasa, aksi luar biasa. Gitu. Nah kalau sekarang kan tak semua ya. Itu yang nyata-nyata saja sudah masuk RPJMD atau RPJP dari provinsi itu. Iya. Dan kalau saya gubernur beberapa kali survei ke sana. Nah, ide gitu memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Parangpareman dengan mendorong percepatan stadion itu perlu juga kan? Iya. Salah satunya mungkin bupati lobby gubernur bangun kantor dispora
di dekat stadion itu. Iya. Kalau udah dibangun dinas pemuda dan olahraga, itu akan berkembang sendirinya dari sana gitu ya. Iya. Stadion terpakai berarti kan ada geliat, ada transaksi. Kan ada orang datang, ada orang pergi, ada orang berbelanja, dan ini kan menumbuhkan perekonomian. Dengan sendirinya, di luar orang akan berjualan. Iya. Nah, apalagi idenya memindahkan kantor gubernur itu ke sana. Iya. Kan maksudnya kantor-kantor gubernur, kantor-kantor yang ada sekarang kan sudah jenuh semua. Kalau sesuai dengan kebutuhan real ya, itu tak layak lagi gitu. Nah, daripada itu direhab, dibikin lantai 10, lebih baik dipindahkan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya lebih bagus. Iya. Nah, belum lagi dimaksimalkan kayak asrama haji. Kalau Ali Muni kan walaupun maaf ya, karena beliau dorongan mencari uangnya tuh besar ya, kan asrama haji kan bukan kewenangan Ali Muni. Iya. Tapi karena tanahnya dari Pemda Pariaman, otomatis harus segera dibangun. Iya. Harus ada pembangunan cepat. Ya kan? Nah, akhirnya ada beberapa yang melalui APBD kan. Tapi alasannya nampak kan. Iya. Nah, sekarang start kan. Ya harus seperti itu. Nah, itu juga. Iya. Oke lah, kita anggap sekarang taruh Citi. Terlepas dari pro kontranya. Nah, kan tugas bupati sekarang itu menyelesaikan itu. Apalagi sekarang sudah dibantu oleh jalan tol. Nah, bupati sekarang mendorong dipaksa kampus-kampus itu membangun, kalau mau tanahnya sudah diberikan. Iya. Ya UNP bangun sana. Kalau tidak tutup aja ya. Tutup aja. Atau dipindahkan ke yang lain. Iya. Atau dibatalkan, pindahkan ke yang lain. Iya. Kan bisa diserahkan ke anak nagari, anak nagari bangun apa di situ, Iya. buka usaha apa di situ, semacam itu kan bisa aja kan. Ngapain itu dijadi tabungan kampus-kampus itu kan? Terus sertifikat udah nanti dijadikan jaminan lagi kan untuk mendatangkan ini kegiatan-kegiatan. Karena kan sekarang kampus-kampus kan sudah dalam bentuk mandiri, sudah badan usaha perguruan tinggi kan. Kan banyak kali yang bisa dilakukan. Iya. Artinya Pemda Pariaman harus mengejar itu. Nah, artinya kalau bupati tidak melakukan itu, otomatis ya seperti inilah kondisi sekarang. Iya. Kan? Kita berkutat dari itu ya. Ya malah menurun akhirnya kan. Iya. Menurun akhirnya kan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, lapangan pekerjaan tidak ada, gitu kan. Selain itu sekolah-sekolah yang ada sekarang kayak SMK tidak terberdayakan, tidak dimaksimalkan, semacam. Nah, kalau bisa ada ide kan, ada kawasan pertanian yang sifatnya industrialisasi. Iya. Bisa juga kita buka SMK pertanian di sini kan, semacamnya. Jadi salah satu meningkatkan PAD seperti itu. Iya. Nah, yang paling mendasar dan cepat itu memanfaatkan aset Padang Pariaman di kota. Iya. Kalau ya, kayak kantor Bupati Lama itu kalau bisa dibuat mall itu. Dijadikan mall ya? Dijadikan mall. Nah, kantor Bupati yang ada itu dijadikan museum yang mendatangkan turis-turis itu melihat seperti apa itu Piaman itu, seperti apa itu Padang Pariaman. Iya. Apa Pariaman Lamo gitu kan. Nah, kita rancang mall itu terintegrasi dengan KAI. Ya? Kayak Basko kan. Maksudnya mengapa orang banyak ke Basko, mengapa orang Pariaman banyak ke Padang? Karena memang ketika dia turun dia langsung ke mall. Kenapa tidak dibuat di sini? Ketika orang ke Pariaman, dia mau lihat indahnya wisata Pariaman, siap langsung ke mall kan, kenapa tidak dibuat itu? Iya. Bekas kantor kita ya, atau bupati kita sekarang luas sekali itu. Gitu. Sekarang kan kayak kuburan. Mau saya gitu kan. Malam-malam tempat orang pacaran itu kan, tempat orang bermaksiat itu. Iya. Apalagi sudah dapat akses internetnya. Udah sembarangan. Iya, untung aja taman itu dijadikan lapangan merdeka lagi kan sudah terbuka, tidak ada lagi orang nongkrong kan. Itu pun masih dalam posisi yang mengkhawatirkan. Nah, ini mengapa tidak berbayar? Termasuk rumah dinas. Rumah dinas itu 9 miliar kan. Iya. Bentuknya gagah semacam kan. Kalau nggak terpakai, kalau hanya dipakai sekali dalam 1 tahun atau 2 kali dalam 1 tahun, ya lebih baik bangun BUMD gitu kan, khusus untuk pengelolaan aset-aset itu. Iya. Itu kan kayak Agam kan punya mall dia, yang dekat Jaya Magadang itu kan Pemda punya itu. Agam punya itu. Iya, walaupun terletak di kota Bukit Tinggi ya. Iya. Oh, boleh itu ya? Boleh. Nah, mengapa diserahkan semuanya? Nah, tapi kenapa pemikiran kepala daerah tidak sampai ke sana? Atau memang tidak ada ide seperti itu? Kalau nyapa nanti jadi bupati, memang itu yang. Jadi gini, kan harusnya visionernya itu ada. Iya. Nah, kalau kita lihat itu tidak ada. Mengapa dulu kita paksakan? Kan saya termasuk memasakkan Ali Mugni,
sesegera mungkin pindah ke kantor bupati yang sekarang itu kan, agar memang terbangun cepat di situ. Iya. Gitu kan? Nah, akhirnya pembangunan pun akhirnya juga tidak merata kan. Iya. Nah, yang ditinggalkan otomatis itu harus dipikirkan. Iya. Sama kayak KAI. Kenapa KAI di Sumbar ini beruntung? Karena seluruh aset-asetnya itu dia kontrakkan, itu kan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya kayak stasiun kereta api yang dia ini di Balu kan ada yang dibuat toko gitu ya. Iya, ada yang ada kayak di ini ada Suzuya yang baru kan yang di mana itu di Padangan. Tapi nggak ada investasi juga di situ, ada bangun toko juga gitu kan. Yang besar itu Cimaharu itu Suzuya. Yang di penghujung ya? Iya, itu kan bengkel dulu tuh. Tempat kereta api itu ya dijadikan Suzuya kan. Berapa itu investasinya, berapa itu kontraknya, berapa itu kerjasamanya. Kenapa kita tidak juga seperti itu? Iya. Boleh aja lah Lapang Merdeka itu, sebenarnya gitu kan, atau Medan Emapaneh itu yang diserahkan itu dijadikan kawasan ini olahraga yang berbayar kan bisa aja. Iya. Sama dengan nagari di situ kan, sama dengan kelurahan di situ kan bisa. Iya. Nah, termasuk yang saya sesali yang pasar itu, yang betul. tokoh itu, yang itu diserahkannya, itu kan luar biasa aset itu. Memang pasca gempa kan agak retak ya, sehingga lantai 2 itu nggak bisa dilipat. Tapi kan kita bisa deal dengan pedagang. Betul. Ini kita pelebar, kalau bisa SMP itu dipindahkan. SMP 1, ya kan? SMP 1 Pariaman. Oh. Nah, kita tukar guling pindahkan ke Medan Emapaneh. Iya. Itu kan? Nah, SMP itu kita perlebar pasar sampai ke rumah dinas wakil bupati sekarang itu. Sampai belakang kan luas itu pasar kita. Kan bisa aja itu kita lakukan, gitu kan? Tergantung lompatan pemikiran kita. Atau bisa juga misalnya itu kan, yang SMP ini kita pindahkan ke kantor bupati yang ada sekarang, ke depan kan, itu dikosongkan, itu kita bangun sampai kantor DPRD yang sekarang itu kan. Kan itu bermanfaat kan. Dan itu sah saja dilakukan. Bisa saja dilakukan. Gitu kan. Nah, hal ini kan perlu keberanian, perlu selain desain yang bagus ya. Tapi kalau hanya sekedar menikmati APBD, menikmati SPPD, inilah kejadiannya tidak akan berkembang. Kan khawatir kita. Gitu. Iya. Sedih kita gitu. Nah, lebih baik mendomino atau mengkoas itu lah. Sesuai dengan kebiasaan kita di Pariaman. Iya, siap. Silakan. Jadi memang itu macam dia pada pengalaman yang ada. Kemudian kan tidak semuanya kita bisa terlibat, tetapi kan beberapa kawan mengajak kita diskusi. Iya. Intinya kan walaupun kita nggak dilibat pada lini berikutnya, ini awal kita dilibatkan. Bagus gagasan dari Adina tadi. Iya. Ketika potensi ekonomi Padang-Pariaman itu ditumbuhkan, ya tadi potensi daerah itu yang dikembangkan. Nah, biasanya investor mau kalau pemerintah daerah menyediakan lahan, tarik investasi, mitra konsinyasi kan, konsinyasi antara pemerintah daerah dengan investor. Iya. Nah, itu berkembang karena kereta api ada. Jadi event-event yang ada di situ bisa kita kembangkan. Iya. Sebenarnya memang dia nah, mode Pulau Sedua ya. Ambo sama yang ketua DPR ketinggian Ramo Respon. Pernah ambo sehari nyutahan di situ. Iya. Menurut si Irfan yang udah itu kan. Iya. Baik, kemarin waktu membawa Asia Ventura itu. Bikin dari Pantai Ko pakai lori itu ke pulau itu dikembangkan objek wisata di situ. Iya. Dari transportasi sudah dapat uang. Tapi kan itu terbenturnya karena tidak pernah disikapi menjadi sebuah kebijakan. Iya. Karena kalau standar beliau sebagai orang dewan itu berpikirnya pemerintah. Yang menarik itu untuk menarik investasi, cobalah aset Pemda itu dijelaskan, cari mitra. Ini ada orang mau bikin rumah sakit misalkan, jadi kan itu sebagai lahan rumah sakit. Iya. Mitra modal. Sama modal kan. Nah itu kan tidak setahun 2 tahun, 5-25 tahun. Baru di Pemda kan.
Nah, kemudian mencari ya, potensi terabaikan maksimal di Padang ini air. Padang itu kan tadinya kan cuma mengandalkan gelombang hidup. Iya, iya. Tapi Padang kan berkembang. Sehingga gelombang hidup itu kan boleh dikatakan tidak maksimal. Nah, air pembuangan danau Panijau yang melalui PLTA itu kita bisa ditampung dari reservoir, kemudian kita jual, bisa ke Periaman, bisa ke bandara, bisa ke beberapa kawasan, bisa ke Kota Padang kan. Iya, iya. Nah, intinya kan Pemda, pemilik izin, nah investasi begini, nggak perhitungan, Iya, iya. minimal pajak. Dan kemudian keluhan masyarakat terhadap air bersih teratasi. Nah, itu saja dilakukan. Waktu itu kita menerima di Nike, itu cukup besar pajaknya. Iya, iya, iya. Kan tinggal kesepakatan. Nah, tinggal lagi yang namanya kebijakan, tentu ada tantangan. Iya, iya, iya. Kemudian muncul pekerjaan PDAM tuh dari sekarang juga, ya akhirnya berujung dengan adanya salah satu pejabat yang masuk penjara kan. Nah, kita mengagas sebelum itu kita gagas. Prestasi orang, risiko keuangan tidak ada sama kita. Kita mendapatkan hak pajak, kita mendapatkan hak perizinan kan. Tapi itu tadi, kadang-kadang kan kalau kita ngomong, kita kan anggap si toko. Iya, Pajak apa dia. Itu yang susah. Iya. Coba lah hargai orang. Tiap orang tuh punya kemampuan. Kamu tahu Mika awal kau menganggap kayak itu apa makan ayam tuh? Pelet. Udah pelet dah. Apa? Sampah. Sampah kan? Iya, iya, iya. Tapi lama-lama pikir, batu juga jaga. Iya, tapi jadi dia kan? Jadi Iya, iya. Artinya keseriusan. Banyak potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan, kemudian terabaikan, karena kita tidak pernah fokus. Iya, iya. Contoh, tahun 2000 balik, kamu menolongan izin, sebenarnya mau terlibat di situ. Salah satu perusahaan membuka perumahan di dekat bandara. Alasan kan playground itu. Tapi playground itu mahal. Akhirnya kan sampai ke bandara juga di perumahan. Keterlambatan kita itu apa? Ketika tata ruang sudah tidak akuntabel lagi di kondisi daerah, tidak pernah dievaluasi. Akibatnya orang ketika mengajukan izin terbentur dengan tata ruang pertanian, seperti ini. Contoh, ada lokasi dekat tol Sosang. Pernah kita ajukan. Iya. Katakan itu kawasan pertanian, padahal itu tidak pertanian. Nah akhirnya tol lewat situ kan, cuma jarak 200 meter kok dari airport. Yang kayak Asabul Kafi? Bukan. Ya di belakang ini ya? Arah Padang. Oh. Nah, PP. kalau masuk, Di daerah PP. Ya. PP. Nah kalau masuk ke situ, kalau tata ruang kau dikembangkan, tahun 2093 pernah mencoba investasi perumahan. Itu yang rumah tinggal di sini. Itu kan pada tepat di kota Aceh, kemudian di Bandung itu 2. Tapi itu tadi, harusnya setiap pengembangan wilayah harus diikuti dengan kebijakan pemerintah daerah. Maksudnya itu ketika aku jadi, tidak tagak sorang-sorangnya. Dia akan berkembang menjadi kawasan. Nah, kalau itu kawasanku, minimal 20 hektar, 30 hektar kan, 1 hektar itu bisa 50 rumah. 20 hektar berarti 1.200 rumah. Berarti 1.500 rumah tangga hidup di situ. Barangnya butuh air, barangnya butuh makan, barangnya balik ke tupek tiap hari. Orang yang terlibat dalam rumah itu juga bisa mendapatkan sesuatu. Nah mungkin siapapun seperti ke depan, ke harapan, karena bola agak berumur kan. Harapan gue ya, cobalah potensikan ekonomi daerah itu. Kemudian marilah kita sama-sama menarik investasi, sehingga ada pendapatan yang bisa menggrab PAD pada Periaman. Nah, kalau PAD itu lebih meningkat, setidaknya lapangan pekerjaan yang lainnya terbuka. Ketika kawasan terbentuk, orang bisa menjual ketupik minimal, orang bisa menjual sakti minimal. Itu menghidupkan rumah tangga. Itu dari sisi kecilnya. Kalau dari sisi besarnya masuk investasi,
Berarti terbuka lapangan kerja. Mungkin ke depan itu memang berharap ya. Kamu tidak mengatakan bupati yang lain tidak berbuat, berbuat semuanya. Cuma kadang-kadang kan memang tidak satu, belum maksimal ya. Belum maksimal. Mau ya, visi kita kan beda-beda. Nah, visi kita beda-beda. Nah, kebetulan bertemu dengan Anda, di kesempatan kita dialog. Kamu telepon tamu kan? Kenapa enggak? Coba tanya Adinda Wensi itu, Mbak Lo pola pikir kan? Karena kan pola pikir itu ada yang lebih ini konkret. Ya. Pada tuh ya. Yang lebih konkret itu adalah sudah saatnya Bupati 2004 ini untuk melakukan evaluasi, revisi 9 kawasan strategis. Ya. Nah, di zaman MK dulu kan kalau tidak salah itu kan lahirnya kan di tahun 2002-an. Nah, kalau dihitung sekarang kan sudah berumur 20 tahun. Iya, betul. Nah, artinya sudah saatnya kita mengevaluasi perda itu, merevisi perda itu. Dan maaf Bu, saya tidak sepakat itu dihilangkan atau dibatalkan. Evaluasi untuk dibatalkan bukan, tapi untuk disempurnakan. Sehingga ada berkelanjutan. Arti ditingkatkan. Nah kalau hari itu 9, kan bisa jadi kita buat 10. Kita buat 12. Dan ini kan jelas berkelanjutan. Nah, ya biasanya kita buat ini perda itu menjadi 12 kawasan. Boleh. Misalnya kita tambah Taru Citi. Ya kan? Kita jadikan satu kawasan baru yang tergabung dalam perda itu. Yang kedua, kita buat kawasan Provinsi Sumatera Barat. Ya stadion itu kan bisa kita buat kawasan Provinsi Sumatera Barat. Artinya kita menyiapkan kawasan ini untuk dikembangkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Ya kan? Nah, nanti kayak perda kawasan provinsi itu perlu itu kayaknya. Ya artinya apa? Ada kesepakatan kita dengan provinsi melalui perda itu. Provinsi kalau membangun apapun di Pademangan, di situ kawasannya, di situ ditaruh. Berarti di tempat lain tidak boleh. Ya artinya di sana dimaksimalkan, dioptimalkan. Ini contoh misalnya, kalau ingin membuat rumah dinas baru gubernur, taruh di stadion itu. Membuat kawasan untuk tempat-tempat khusus, event-event khusus. Ini contoh misalnya, kayak taman budaya misalnya. Karena taman budaya yang sekarang ini mau jadikan hotel, butuh kawasan baru, kita bangun di sana. Kan 50 hektar, kan luas itu. Nah, artinya kita bantu dengan regulasi perda. Artinya apa? Gubernur nanti apapun yang akan bangun di situ. Sudah ada regulasinya kan? Sudah ada aturannya. Nah, buat kawasan itu. Nah, termasuk juga dibuat kawasan sekarang kan lagi tren-trennya ini usaha tambak. Buat kawasan tambak. Di luar kawasan tambak itu kan tidak boleh. Dan tambak yang ada sekarang berdasarkan perda itu diatur, ditata. Kan seperti itu kok. Nah, salah satunya agar yang tadi kita diskusikan tidak ngambang. Itu juga termasuk kawasan ini industri. Itu kan ada apalagi khusus gitu. Yang di 9 itu kan belum ada kawasan tambak udang kan? Belum. Kawasan pembangunan provinsi, kawasan fasilitas provinsi belum ada. Kawasan kita belum ada. Saya ingin idenya cukup bagus nih. Nah, artinya kita evaluasi dulu yang 9 kawasan strategis, sejauh mana capaiannya, sejauh mana targetnya yang sudah terwujud kan. Nah, ini kita tingkatkan. Contoh kayak Sebronudin. Kan baru hanya satu masjid yang dibangun. Yang kawasan terintegrasi tempat wisata rilis mana? Kan nggak ada. Nah, mungkin kita tinjau ulang, kita kaji, kita maksimalkan. Nah, kita patok nanti di RPJMP, rencana pembangunan jangka panjang. 1 triliun, 2 triliun, kan seperti itu. Juga kawasan pintu gerbang bandara gitu kan. Nah, kita tata gitu kan. Kan gitu. Nah, artinya itu salah satu regulasi. Kalau itu bisa kita maksimalkan, kita yakin PAD itu bisa kita optimal. Dan begitu juga mungkin ada kawasan wisata baru yang Malalo sampai Asam Pulau. Itu luar biasa tuh. Itu kalau desainnya itu jadi, itu sama kayak puncak. Lebih indah daripada puncak. Wisata melihat turbin gitu ya? Bukan? Kan dari Asam Pulau ke Malalo itu kan baru bukit-bukit. Wisata alam ya? Iya, sama kayak puncak. Kayak puncak Bogor.
Kalau kesananya kita melihat Danau Meninjau, Iya. Danau Singkara, Iya, kesininya. iya melihat Kota Pariaman, melihat Kota Padang, Iya. melihat laut ya. Nah, perlu ini untuk ingat mengapa kantor bupati itu letaknya kalau dulu kan di Mukalam ya, atau di Perimintang, karena posisi kantor bupati itu kalau kita ukur ke arah Solo itu lebih jauh daripada ke Batangasan. Oh. Lebih jauh kepada daripada posisinya ke Aur Melintang. Dekat ke Tanah Datar ini ya. Ketimbang kayak Aur Melintang ya. Iya. Ke Solo, Bu. Ke Solo, bukan ke Solo. Ke Solo. Oh, yang Sumani. Enggak, itu kan danau yang arah ke sini. Oh. Ke sekarang arah ke sini kan. Itu kalau berkembang ya, kalau seandainya itu tidak hutan lindung ya, kan sudah dibangun hotel di situ. Kena hutan lindung ya. Nah, kalau seandainya jalan malah luasan pulau itu dibentuk, otomatis nanti kan ada perencanaan dari provinsi bahwasan sepanjang jalan itu ada beberapa titik yang bisa dibangun, ada beberapa titik yang bisa dibuat. Nah, itu kan kawasan kita, kawasan Padang Pariaman dengan kawasan Tanah Datar. Iya. Nah, misalnya kita buat kawasan ke-13-nya. Diatur oleh Perda. Iya. Katanya. Luar biasa. Nah, sekarang kan itu yang tidak terjadi. Apa yang sudah dilakukan kemarin tidak pernah dievaluasi. Ke depan pun tidak pernah direncanakan. Di tengah-tengah pun hanya memanfaatkan SPPD dan APBD. Kalau itu ya maaf. Lebih baik itu saja berhenti aja di Bupati, main koa, main bino, itu lebih berkah gitu. Atau kalau tidak pergi benar ke Surawen. Iya. Kita tinggal satu sesi lagi. Ini satu sesi karena ini sudah menyangkut bakal calon bupati. Kita gali sudah sejauh mana perjalanannya seorang Yohanes Wempi, baik di mata dia sendiri maupun di pada tuh nantinya. Soalnya ini kan calon bupati ini akan membuka dua ruang, satu maju lewat partai politik, dua maju lewat independen. Nah, sekarang selaku kader partai PKS, apakah sudah ada perintah dari partai itu sendiri atau seperti apa? Silakan. Jadi kalau saya kan berangkat dari dorongan para aktivis. Jadi para aktivis kampus, senior gitu kan. Terutama dari IMAPAR ya. IMAPAR, ada organisasi NPI, organisasi kampus macam kan. Mendorong agar dengan kondisi politik hari ini perlu ada aktivisme. Karena kan yang rata-rata maju sekarang kan kalau enggak anak mama, kalau enggak anak papa. Oh, iya. Tapi yang aktivis itu kan tidak ada. Iya. Kalau ini dibiarkan, ya, otomatis ya buat apa kita berdemokrasi? Iya. Buat apa kita istilahnya memberikan nuansa-nuansa lah. Iya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi ada dorongan daripada aktivis itu mahasiswa gitu. Nah, ini lalu saya wujudkan bahwasanya saya maju ini memang niat pribadi. Iya. Niat dalam arti kata yang itu tidak ada dorongan dari partai politik yang sifatnya dulu saya pernah mengabdi. Nah, sehingga akhirnya karena saya ingin menjadi Bupati Padang Pariaman, makanya saya mendaftar di semua partai. Iya. Nah, sekarang sudah mendaftar di Demokrat, ya kan? Setelah itu mendaftar di PKB rencananya, sudah komunikasi dengan ketua DPW-nya. Iya. Dan ya kalau Gerindra buka kita akan daftar juga. Iya. Dan semua partai kita lakukan gitu. Nah, artinya kita memang jadi bupati semua partai. Nah, bagaimana dengan PKS? Ya, saya secara pribadi sudah melapor juga gitu. Iya. Ketua DPW gitu kan. Sampaikan juga ke kawan-kawan bahwasanya saya maju. Iya. Nah, apakah beliau nanti merekomendasikan saya? Tidak merekomendasikan saya, cuma keputusan saya adalah saya maju. Jadi itu perjalanannya, Bu. Nah, yang kedua, memang sekarang lagi ada program ini diskusi atau bertanya dengan senior-senior. Kemadatua ya. Iya. Tokoh ya, tokoh nasional lah ya. Iya. Yang kita banggakan sudah diskusi bagaimana Padang Pariaman ke depan, juga akan diskusi juga dengan Dr. Ari Effendi sekarang. Iya. Juga akan diskusi dengan beberapa profesor ya, diskusi sama semacamnya. Untuk meminta seperti apa bagusnya ke depan Padang Pariaman. Iya. Kita siap membantu itu atau siap membawa itu gitu. Itu akan kita lakukan. Nah, kalau posisi
popularitas, elektabilitas. Kalau popularitas, survei yang waktu pileg, saya pribadi itu dia sudah di angka 70%. Jadi orang pasti kenal Yohanes. Iya, kenal. Nah, dan tinggal lagi kan mau memilih Yohanes atau enggak kan? Iya. Nah, ini lagi mungkin tantangannya yang harus kita lakukan. Nah, tantangan ini tentu pertama kita tetap memberikan gagasan-gagasan yang hari ini menyentuh pada masyarakat. Siap. Walaupun kalau lihat dinamika politik sebelumnya, ya gagasan-gagasan ini kan juga tidak hal yang menarik ya. Hanya menarik di kalangan intelektual dan semacamnya. Ini juga tantangan bagi saya pribadi. Tapi yang jelas ini nih ya tetap ini didorong gitu kan. Kalau seandainya para intelektual, tokoh-tokoh masyarakat gitu paham dengan gagasan-gagasan ini kan nanti kan cuma mensupport dan membantu gitu. Nah, termasuk yang kita diskusikan hari ini gitu kan. Nah, kalau untuk elektabilitas di kalangan menengah ke bawah ya, memang akan silaturahim ke tokoh-tokoh, ke nenek mama gitu kan, pesantren gitu kan, ke lapau-lapau gitu ya. Sekarang kan sudah ada juga kafe kan, juga kita lakukan itu. Dan ini ya sudah ada program-programnya. Nah, nanti akan coba kita ukur di bulan Juni sejauh mana posisi elektabilitasnya. Nah, ya sekarang kan khusus di Padang Pariaman rata-rata calon-calon ini kan tidak berani survei. Iya. Tidak berani mengukur elektabilitas. Dan yang paling banyak, maaf saya yang paling banyak berkembang sekarang kan ada beberapa calon yang pergi ke dukun kan gitu kan. Artinya kalau dia maju, kalau dia maju kira-kira menang nggak kan? Nah, kalau saya sih pribadi memang mengukurnya nanti melalui. Iya. Dan pilihan terakhir ya kita lihat dari elektabilitas. Tapi yang jelas hari ini sesuai dengan saran senior ya termasuk Maratu ya bagusnya jadi bupati. Sesuai dengan umurnya juga sudah jadi bupati. Nah itu mungkin. Nah kalau ya saya sebenarnya termasuk yang mudah dicek ininya punya pemikirannya. Iya. Mengapa demikian? Karena jejak digital saya sudah banyak. Tinggal melihat saja lagi kan. Tinggal ketik aja Yohanes Wilby di Google, itu udah berjiput itu. Udah Iya, artinya sangat mudah lah mempelajari. Nah, tinggal lagi kan meyakinkan apakah itu hanya otak, apakah itu hanya cerita, kita bisa meyakinkan. Karena maksudnya saya termasuk yang gagal meyakinkan pemilih pada waktu pileg, gaji saya diberikan 100%. Bukan gagal. Kalau saya bukan mengartikan gagal. Karena masyarakat kita ini tipologinya masih tipologi menengah ke bawah. Sedangkan yang mengerti gagasan dan pemikiran seorang Yohanes itu hanya para intelektual. Kita kan di intelektual ini tidak seberapa. Nah, orang kan maunya datang caleg ke rumah itu bawa bingkisan, bawa ini, ya udah oke, itu aja. Soal gimana orangnya itu nggak jadi itu. Makanya sebesar apapun gagasan seorang Yohanes masih jauh itu di tengah masyarakat. Mungkin itu kelemahan. Ya, jadi sangat tepat sekali ketika ini kita jadikan untuk eksekutif. Iya, karena memang langsung ya. Iya. Jadi itu ya, proses yang sudah kita lakukan. Jadi artinya ini kalau ada orang bertanya Yohanes dimajukan PKS, saya bilang tidak. Iya, betul. Karena memang saya ingin jadi bupati Padang Pariaman semua orang. Nah, kalau nanti misalnya saya didorong oleh PKS, ya berarti memang sudah saya juga gitu karena PKS. Iya. Ini sudah saya juga kan. Iya, terima kasih gitu. Iya. Jadi artinya kalau ada yang bertanya-tanya nanti, ini ada nggak didukung oleh PKS kalau pribadi saya tidak. Saya maju hari ini jadi bupati Padang Pariaman dan saya siap di semua partai. Atau dalam keadaan politik ini dinamis, suatu ketika atau di bulan Juli nanti ada yang menarik jadi wakil bupati? Ya, kita kan ingin membangun Padang Pariaman. Iya. Kalau yang unggul itu mampu mengadopsi yang kita punya, ide-ide kita yang punya kan masalah. Oh, udah masalah ya. Kayak 12 kawasan strategis tadi diakomodir gitu. Iya. Masalah. Iya, siap. Artinya kan antara bupati dengan wakil itu sebenarnya komunikasi. Beda tipis ya. Iya, tipis. Mungkin itu. Iya. Ini ya, penjelasannya. Tambah betul. Artinya begini. Iya. Bagi aku ya. Iya. Artinya mungkin beberapa orang pendidikan itu menjadi sama ya. Kita mengatakan yang telah ada itu ya jadi bupati
tidak bagus. Bagus semua. Iya, iya. Betul. Karena buktinya kan aman-aman saja sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi apakah aman-aman saja itu punya koneksitas untuk pengembangan enggak? Iya, 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 iya. Karena kita mengukur, saya ingat Pak Nasmalik ngomong. Pak Nasmalik itu ngomong tahun 82. Iya, iya. Saya masih mau ke SMA, mau ke kuliah. Kuliah. Sering pergi karena begitu asli yang ke Dewan waktu itu sangat dekat dengan beliau. Iya, iya. Dan kemudian Pak Nasmalik kan dekat dengan kakak di Bandung. Ada 3 pemikiran menurut waktu itu disampaikan beliau. Ketika generasi Demuri kan, karena kan pemikiran itu simpel. Pertama, dia menginginkan daerah ini kalau berkembang akan dipecah, jadikan wilayah tengah Lubang Lamo ya. Iya, iya, iya. Itu menjadi kota Madia. Kota Madia. Kota Madia, Lubang Lamo. Kayak Pariaman ya. Kayak Pariaman. Kan kalah capek dari Pariaman. Kemudian bentuklah Universitas Palapa pada Lubang Lamo. Karena letak strategis wilayah kita ini di tengah. Iya, iya. Jadi orang dari utara bisa, selatan bisa, dari barat pun bisa. Iya, iya, iya. Nah, yang ketiga itu bisa enggak menjadikan kelapa sebagai core bisnis? Nah, maksudnya saat itu mungkin beliau pikir karena beliau sampai minyak ada kaitan produksi lain. Tapi ternyata kan malah mundur. Iya, iya. Malah mundur. Yang tadinya ada pabrik minyak kelapa di Sungai Sari. Ini Berapa tempat ya, betul kan? Kota Timur ada juga. Nah, artinya apa ya? Kita menilai dorongan tidak maksimal untuk itu. Dia tidak pernah berpikir bagaimana potensi ekonomi yang ada ini didorong menjadi potensi ekonomi yang lebih luas. Iya, iya, iya. Samping menarik investasi kemari. Amal berbicara masalah Smarta itu kan pengolah biji besi. Iya, iya. Menjadi industri besi ya. Nah, itu memang muluk. Tapi mau 2 kali kok membawa mitra KKK Sumber. Waktu pertama itu tahun 2012 balik. Abu bawa kapal Zuhar Berkota ya. Iya, iya, iya. Itu dari Singapura. Kebetulan kita dapat mitra dari Prancis. Iya, iya. Bahkan kadang-kadang diajak orang lain kan. Iya, iya. Iya, kan. Waktu itu mau terbentur karena kawasan Kota Padang itu tidak tersedia kawasan luas. Karena mereka minta di atas 200 hektar. Iya, iya. Kalau sebuah kelas investasi jatuh 5 triliun masuk pada saat itu, yang akan terjadi itu lapangan kerja ya. Iya, iya, iya. Apakah itu memang dari anak-anak yang bergelut di bidang industri baja atau ekonomi lainnya atau bidang lain kan? Iya, Yang mereka bisa bekerja. Pemikiran simpel ya, Bang. Pak Fauzi bersampaikan. Terutama kan dari waktu SMA. Iya, iya. Pak Wali, kalau ke masuk, artinya akan terlingkup usaha industri lain yang muncul. Iya, iya. Contoh, rumah kos. Ketika terbuat, ada orang datang, rumah kos muncul. Iya, iya. Kemudian akan berkumpul orang menjajakan kaki lima. Contoh kayak di industri yang di Serang itu kan. Iya, iya. Banten. Kemudian yang jalan itu 8 pagi. Ada 1.200 orang karyawan, artinya 1.200 orang, 60% saja nak makan pagi, membeli ketupek. Iya, iya. Nah, barat petak ketupek yang bisa aja pakai di situ. Maka terbentur. Nah, ketika Pancasila muncul, kamu mungkin gitu juga. Kenapa nggak membawa ke Pariaman, ke Serang kan? Karena kebetulan di wilayah pesisir itu ditolak. Mari. Ya, tapi kan kita tidak rezeki di situ. Padahal itu sudah siap Jerman. Dia bukan Cina ya, Jerman, besar Jerman. Kemudian investasinya 6,7, kebetulan 3 hektar. Nah, pendukung yang kita jual pada waktu itu kereta api. Karena barang itu kan dari Solo atau Solo Selatan, Damasraya, sebagainya kan. Nah, sampai ke kota Solo, bikin stopel, bikin kereta api ke stopel, melewati jalur yang ada. Hidup PJK, hidup stasiun yang ada.
dia mau ingin tuh siapapun bupati ke depan, baik incumbent, baik yang akan datang, kan mereka tuh ada Jokowi Martin, ada adik kabar lagi, adik kan, ada Dinewiti. Marilah kita berpikir, jangan hanya mengandalkan APBD dan BI. Berpikirlah itu sebagai menggerakkan potensi pemerintah saja. Jadikan untuk menghidupkan ekonomi melalui potensi ekonomi tumbuh dan berkembang. Karena dengan terbukanya industri, terbuka lapangan penyaluran jalan raya dan pelabuhan. Sebuah pelabuhan paling tidak 200-300 orang kerja. Nah, karena memang industri seperti itu kan punya apa sendiri, punya pelabuhan laut sendiri. Dan untuk draft ukuran kapal yang dia butuh masuk, karena cukup nambah yang ditiram lah. Yang ditiram. Kita masuk ke laut sekitar 1 meter ini buat apa namanya landasan. Nah kemudian kan udah 30-an. Itulah sekian ribu ton. Oke, Proto. Oke, terima kasih. Baik, kita cukup memberikan inovasi gagasan kreatif, terutama untuk titik temunya adalah Padang Pariaman 5 tahun yang akan datang. Harus dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai lompatan ide, mempunyai kreativitas yang tidak hanya bertumpu pada PAD, APBD, terus memanfaatkan SPBD yang ada saja. Tetapi bagaimana dia menjemput bola, mencari jaringan untuk membangun Padang Pariaman ini. Karena mesti banyak yang mesti harus dibangun. Potensi-potensi kita, baik potensi pertanian, potensi kelautan, potensi wisata, hanya ini tidak digarap, inilah akibatnya daerah kita selama ini. Nah, butuh kita bupati-bupati yang mempunyai visioner ke depan, punya gagasan, punya konsep yang bisa diterapkan, terutama dari hasil perguruan tinggi, aktivis-aktivis kampus. Barangkali terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.